Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex yang direvisi atau diperbaiki. Perkenalkan, nama saya Mitra Novitriarowo. Saya sedang menjelaskan materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, ini contoh yang akan kita selesaikan, di mana kita mencari nilai maksimumkan nilai Z 3x1 tambah 2x2 terhadap fungsi kendala 1, 2, dan 3, yaitu x1 tambah 2x2 kurang atau sama dengan 6, 2x1 tambah x2 kurang atau sama dengan 8, min x1 tambah x2 kurang atau sama dengan 1. Dan x2, ternyata ada 4, x2 kurang atau sama dengan 2. Maka berikut penyelesaiannya. Kita cari dulu solusi awal, di mana nilai xb-nya itu x3, x4, x5, x6. Baru nilai cb-nya 0, dan nilai b-nya itu p3, p4, p5, dan p6. Atau dan nilai inverse-nya itu 1 atau b inverse. Sehingga dari koefisien-koefisien fungsi kendala tadi kita bisa menentukan nilai matriksnya, dimana ini yaitu pada persamaan fungsi kendala pertama, fungsi kendala kedua, dan fungsi kendala ketiga. Sementara setiap kolom pada matriks ini kita jadikan dia sebagai P1, itu juga ini P2, P3, P4, P5, P6, atau kita jadikan sebagai vektornya. Maka setelah kita mendapatkan nilai-nilai tadi, maka kita masuk pada iterasi pertama, yaitu penentuan vektor masuk untuk P1 dan P2. Kita menghitung nilai ZC dikurang CZ sama dengan YP1 dikurang YPZ dikurang CZ, sehingga kita bisa mencari nilainya itu satu-satu dulu. Kita mencari nilai Y-nya terlebih dahulu. Ini, maka nilai Y-nya itu kita bisa mencari dengan CB kali B inverse. Nah, karena CB-nya tadi 0, B inverse-nya juga 0, maka nilainya 0. Begitu kita juga setelah kita menentukan nilai Y, maka kita cari nilai dari ZZ dikurang CZ atau Z1 dikurang C1. Nah, dari itu setelah kita mendapatkannya, maka nilai Y tadi adalah 0000, dan nilai P1 P2 itu ini. Nah, baru dikurang nilai dari C1, C2 ini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai vektornya itu yaitu ini. Pada vektor masuknya adalah P1. Nah, setelah itu kita menentukan vektor keluar. Nah, untuk mencari vektor keluar, XB sama dengan B inverse kali B. Nah, dengan kita mencari nilai alfa pangkat 1, karena vektor masuknya tadi yaitu P1. Sehingga kita mencari nilainya dan nilai theta yang berhubungan dengan X4, maka vektor keluar adalah P4. Penentuan inverse basis berikutnya. Sehingga kita harus mencari nilai basis berikutnya. Nah, karena P1 menggantikan P4, maka A pangkat 1 itu yaitu 1, 2, min 1, 0. Maka penentuan inverse basis berikutnya itu yaitu sebagai berikut, dimana nilai X-nya itu
min 1/2 plus 1/2 min 1/2 dan 0/2, sehingga hasilnya nanti itu min 1/2, 1/2, 1/2 dan 0, sehingga kita bisa menentukan nilai B inverse next-nya dengan penentuan nilai E. Maka basis berikutnya adalah XB, X3, X1, X5, X6, dan CB 0300. Maka dengan langkah yang sama kita buat lagi iterasi keduanya sampai nanti pada fungsinya itu tidak terdapat nilai negatif lagi. Sementara kalau di sini tadi ada masih terdapat nilai negatif di bagian ini, sehingga itu masih belum optimal, sehingga kita harus kembali ke langkah awal. Nah, penentuan vektor masuknya itu kita uraikan lagi seperti tadi. Kita cari P2, kita cari dulu vektor masuknya. Nah, ternyata nilai dari vektor masuknya itu masih terdapat nilai negatif, sehingga kita tetap mencari vektor keluarnya. Nah, setelah kita mendapatkan vektor keluarnya, maka sesuai dengan langkah-langkah yang kita lakukan sama dengan sebelumnya, maka penentuan vektor keluarnya diberikan P2 sebagai vektor masuk, sehingga nilai alfa pangkat 2 sama dengan kita mencari lagi nilai alfanya, maka nilainya 1, 0, 0, 0, min setengah, 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 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 dikalikan dengan 2, 1, 1, 1, 1, sehingga nilainya yaitu 3/2, 1/2, 3/2, 1. Nah, sehingga nilai vektor keluarnya adalah P3. Karena masih belum optimal, maka kita menentukan basis berikutnya. Nah, basis berikutnya seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Maka di sini kita mendapatkan basis baru yang berhubungan dengan XB, yang berhubungan dengan ini XB sama dengan X2, X1, X5, X6, dan CB 2300. Sehingga kita cari lagi iterasi ketiganya, yaitu penentuan vektor masuk. Baru setelah itu kita sehingga kita menyelesaikan pada penentuan vektor masuk ini, di mana pada penentuan vektor masuk nilai Z yang kita dapat tidak memiliki nilai negatif lagi. Ini nilai Z yang kita dapat tuh tidak memiliki nilai negatif lagi. Ini, sehingga kita bisa menentukan bahwa Z sama dengan 38/3, nilai X1 sama dengan 10/3, dan nilai X2 sama dengan 4/3, nilai X5 3, dan nilai X6 2/3. Nah, disitulah nilai optimum dari suatu penentuan nilai maksimum dari Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2. Terima kasih.